Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Penais Jawa, alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di Jumat penuh berkah pada siang hari ini kembali Penais Jawa dengan podcast bersama kami penyuluh agama Islam dari Kecamatan Pasar Minggu. Beliau adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Miftah Zainuddin, Sarjana Syariah. Ustadz. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sihah wal afiyah wal gairah. Baik, sahabat Penais Jawa, pada siang hari ini kita akan mengupas seputar bagaimana kewajiban dan hak suami kepada istri, begitupun kewajiban istri terhadap suami. Gitu Ustaz ya? Iya, saling. Baik. Ustaz, bagaimana nih kalau kita sering mendengar yang sering dituntut tuh, misal di Al-Quran ya Ustaz, perempuan itu ketika di dalam hadis, ketika sholatnya baik, puasanya baik, juga menjaga menjaga keluarganya gitu Ustaz ya. Dan taat kepada suaminya, silahkan pilih dari pintuannya mana saja, kalian bisa masuk surga gitu kan. Itu lagi-lagi seperti itu Ustaz. Jadi perempuan ini harus memang taat kepada suami. Nah, ada juga Ustaz di dalam Al-Quran, fasolihati qonitatun. Perempuan yang soleh itu adalah yang taat kepada suami. Jadi ini kan yang dituntut ini kewajiban istri terhadap suami. Nah, yang ingin kita pelajari nih Ustadz nih, kepada sahabat Penais Jawa itu, sejauh mana sih ketaatan kita atau kewajiban seorang istri terhadap suami. Begitupun sebaliknya Ustadz, hak kalau kita sudah memberikan kewajiban kita terhadap suami, tentunya suami juga memberikan hak kepada istri gitu ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi qad ahallan nikah wa harrama syifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pimpinan yang kami muliakan, begitupun para kiai, para bunyai yang kami hormati, tentunya pemirsa podcast Jawa dimanapun Anda berada, dan juga host kita, pembawa acara yang cantik jelita, namun beliau adalah ibu saya. Ya, barangkali langsung saja, tadi sudah disinggung berkenaan tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, yang barangkali dijadikan sebagai kewajiban suami terhadap istri. Tadi disinggung beberapa dalil Al-Quran. Ya, barangkali yang lebih detailnya ada pada hadis gitu ya. Sebagaimana dalam hadis sanadnya dari sahabat Hakim Al-Qusairi, riwayat Abi Daud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya berkenaan tentang hak apa saja yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Ini hadisnya masyhur, yaitu ada 5. Saya sering sampaikan kepada pengantin, ini yang 5 harus dijaga. Karena di Indonesia itu luar biasa. Ya, mungkin adalah kebetulan, tapi semua itu adalah takdir Tuhan. Suami hurufnya ada 5. Istri hurufnya ada 5. Rukun nikah ada 5. Nah, syarat nikah 5. Ada 5. Walaupun dalam Fathul Qorib ada 6. Rukun Islam 5. Rukun Islam juga 5. Nah, maka dari itu saya sering menyampaikan 5 hak dan kewajiban suami istri.
Pertama tadi karena yang disinggung adalah perempuan dulu, berarti kewajiban Istri. suami terhadap istri. Iya. Atau istri kepada suami dulu nih? Boleh yang mana aja Ustaz, silakan. Saya mulai dari kewajiban suami dah. Iya. Takutnya nanti saya disangka ya membela para suami ya. Jadi sebagaimana hadis yang tadi ya, kewajiban suami terhadap istri yang pertama anta ta'imaha ida to'amta, yaitu memberikan Nafkah. ya nafkah pangan ya, memberikan makanan sebagaimana yang kamu makan. Jadi harus seimbang. Ya jangan sampai Suami para makan sate, istrinya harus makan sate. iya, jadi jangan sampai suaminya gagah makan di restoran, istrinya di rumah cuma nyeduh mie instan. Kira-kira enak atau tidak? Oh itu nggak adil itu, Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua, wataksuha idak tasaita, ya memberikan pakaian sebagaimana yang kamu pakai. Jadi harus seimbang juga. Nah, kebanyakan kalau ibu-ibu ini pakai akhirnya bisa 1 lemari 2 lemari. Nah itu Kalau yang bapak-bapak terjadi cuma hari satu. ini. Iya, itu Kalau hari ini justru yang paling banyak siapa? Ibu-ibu. The power of emak-emak. Ya, tapi gak apa-apa kalau suaminya ridho. Iya. Ya karena kan ada istilah apa tuh? Happy wife, happy life. Istri happy, Suami juga. nah, kehidupan kita sekeluruhan akan bahagia. Makanya bahagiakan istri ya gak apa-apa. Tapi minimalnya berikanlah pakaian sebagaimana yang kamu pakai. Kemudian yang ketiga, walatu kobi. Dan menjelek-jelekan. Jangan. Jelek-jelekin suami ya Ustaz ya. Iya. Jangan sampai kayak ada sebuah lagu tuh kan. Apa tuh? Gimana tuh, lupa lagi saya. Kalau untuk menjelek-jelekan ini suami, istri tidak boleh menjelek-jelekan suami atau sama-sama? Ya sama, Oh, cuman sama-sama. yang dipesan oleh baginda Rasulullah di sini walatu kobi ini suami. Jangan sampai ketika baru nikah tiada lagi wanita tercantik di dunia ini selain engkau. Tapi begitu turun mesin 3 kali, berubah. Yang tadinya panggilannya sayang, akhirnya jadi siang. Nah, ini barangkali yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya, karena yang namanya perempuan itu laksana bunga. Dia akan mekar, indah, harum merona pada waktunya. Tapi dia akan melewati waktu juga. Yang tadinya mekar akan layu, dan suami harus mengerti itu. Ya. Kemudian yang keempat, wala tahjar illa fi baiti. Ya. Jangan apa? Jangan meninggalkan istri di rumah sendirian ya, walaupun barangkali kesel, gedeg, kita habis berantem, bertahan terus di rumah. Dikhawatirkan harus dihibur istrinya Ustaz ya. Iya, misalkan nih kalau sama-sama pada ego habis berantem ya kan, Bukannya gini Ustaz, kalau istrinya memang cerewet, bawel, itu suami udah mendingan tinggalin aja tuh istri. Maksud tinggalin dalam arti untuk cari aman gitu. Iya, tapi kan ada istisna, illa fi baiti. Ya, jadi jangan tinggalkan istri kecuali dalam rumah. Jadi ya boleh pisah ranjang sementara ya. Di maju di rumah. Iya, Jangan misalkan pulang itu ke rumah mak lu gitu. jangan. Ya udah, kalau lagi berantem jangan kabur, maksudnya. Jangan ninggalin rumah, nyari tempat yang nongki-nongki yang nyaman-nyaman. Nanti kan beda. Di rumah karena lagi kesel bimoli ya, bibir monyong. Tapi ketika dia nongki di kafe, apalagi sampai ke puncak, wah di situ kan senyumannya luar biasa, menggoda ya. Makanya ini pesan Rasulullah, sekesal apapun kita ke istri, jangan tinggalkan dia sendiri di rumah. Ya, kemudian wala tadribil wajh. Jangan sekali-kali. Itu masuknya Ustaz. Iya, karena Islam tidak menghendaki kekerasan. Segalanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Baik Ustaz, itu tadi penjelasan tentang bagaimana kewajiban suami terhadap istri. Iya, yang merupakan hak istri. Betul, merupakan hak istri. Sekarang ini Ustaz, mohon maaf, memang karena memang zaman ya. Dan tuntutan ekonomi juga banyaklah, apalagi sekarang nih judi online tuh sudah marak mungkin. Karena memang tanggung jawab suami itu kan setelah akad nikah itu kan yang tadinya ditanggung oleh orang tuanya pindah ke suami, ya kan? Itu yang berat gitu kan. Makanya kenapa ada hadis yang mengatakan kalau diperbolehkan manusia sujud dengan manusia, bukan penghambaan tapi penghormatan, itu istri harus sujud kepada suami kan. Saking beratnya tanggung jawab suami. Jadi istri itu memang harus menghormati suami. Tapi gini Ustaz,
sepanjang pernikahan tentunya memang ujian itu kan pasti banyak, Ustaz. Ujian pasti banyak. Ini kita berbicaranya seperti itu. Kan tidak juga semuanya. Ini tadi kok nggak ada Ustaz disinggung kewajiban suami harus memberikan pemahaman ilmu terhadap istri. Iya, itu kan hanya dalam hadis riwayat Hakim, ya, Abi Daud kalau rawinya, kalau sanadnya Hakim Al-Qusairi. Tapi kan dalam teks-teks hadis yang lain banyak. Oh gitu, baik. Nah ini harusnya kan seorang istri itu memang harus dipagari, punya basic agama sehingga dia ketika mendapatkan ujian atau apapun jadi kuat, tabah gitu kan, seperti itu Ustaz. Sama juga dengan bagaimana sih saya harus berbakti kepada suami. Kalau nggak paham agama kan tentu dia tidak bisa berbakti, nggak paham. Iya. Nah pertanyaan saya gini Ustaz, maraknya judi online membuat istri itu hampir saja ingin kabur dari rumah. Kan banyak yang dilakukan oleh suami, mungkin itu pun karena tuntutan istri, ya kan, pengen ini pengen itu, apalagi sekarang kalau ngelihat di TikTok, di media sosial lah, sosial kita yang arisan dan sebagainya. Betul. Nah itu menjadikan bumerang di rumah tangga sampai menjurus kepada mungkin perceraian dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi ini Ustadz, maksud saya harusnya kan peran suami nih, peran suami begini maksud saya Ustadz. Ketika suami, bagaimana istri mau mentaati suami, memberikan haknya kepada suami, seperti itu. Sementara suami menyalahgunakan haknya kepada istri, tidak memenuhi kewajiban lah, seperti itu Ustaz. Iya. Baik ya, ini berarti saya lanjutin hadis yang tadi dulu, ya, supaya nyambung dengan pertanyaannya. Seperti halnya tadi adanya tuntutan istri yang berlebihan sehingga suami ambil jalan jurang, yaitu atau perjudian. Tidak berlebihan lah, Ustaz, memang standar, tapi kan memang kebutuhan itu mendesak, kebutuhan itu memang perlu gitu. Ya, makanya ada kewajiban istri yang merupakan hak suami juga, kata Rasulullah, kelanjutan hadis yang tadi, yaitu yang pertama antu'ti idatu'ti, ya, jadi taat kepada suami ketika diperintah, tapi tetap kan la ta'ata. Jadi ketaatan itu juga ada aturan mainnya, tidak semuanya harus ditaati. Nah, kemudian yang kedua nih, antabirro qasama, menerima dengan sukacita berapapun pemberian suami. Jadi Ustaz ya. Iya, harus bersyukur. Karena kan konsepnya di situ, rumusnya di situ. La ing syakartum, wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kebanyakan ini, ya mohon maaf ya. Kenapa rezeki ini tidak bertambah atau kondisi keuangan itu kok begini-begini aja? Ya karena mohon maaf barangkali kurang syukur. Ya kalau kita syukuri kan yang sedikit akan banyak, yang banyak akan makin barokah. Makanya saya berpesan ya kepada istri saya suka bilang kepada ibu saya, termasuk ke jamaah kita yang ibu-ibu, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Nah, makanya inilah pentingnya kita bersyukur ya, sehingga ketika istri ahli syukur, rezeki pun akan subur. Nah, lanjutin atau ada? Baik Ustadz, memang siapalah kita gitu ya Ustadz ya. Kita itu bukan siapa-siapa, kita hanya punya sabar dan syukur. Nah itu kan seperti itu Ustadz ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kesabaran wanita-wanita, 4 wanita yang dijamin masuk surga. Maryam sabarnya luar biasa. Khadijah, Siti Aisyah, Aisyah istri Firaun itu sabar, mereka tuh sabarnya luar biasa. Asia dan juga Fatimah Az-Zahra itu Ustadz ya. Tapi kembali lagi Ustadz, itu saya bilang, kalau memang istri-istrinya itu paham agama, dipahamkan agama, persoalannya sekarang ini kan lakinya, suaminya juga maksudnya gini loh, tidak memberikan waktu atau istri gue mau ngaji mau enggak gitu atau mungkin lakinya juga tidak paham. Makanya sekarang mungkin kebanyakan perceraian atau kehancuran, ketidakharmonisan rumah tangga. Kalau sepanjang saya lihat, kalau itu ibu-ibunya insya Allah masih ngaji Ustadz, bisa laki punya rem ya Ustadz ya, karena dia punya pembimbing bisa. Tapi ketika tidak gitu Ustadz, nah ini siapa yang disalahkan Ustadz? Ya makanya kemarin saya waktu ikut BIMTEK BINWIN tuh, nah, saya juga baru dapat ilmu bahwasanya tujuan pernikahan itu
mewujudkan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ada 5 juga, tuh kan. Yang pertama hifdzuddin, menjaga menjaga agama. Makanya suami itu kan di Al-Qur'an ditegaskan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi harus benar-benar menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, istri, anak. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, qawam di situ kan kebanyakan menafsirkan adalah partner hidup, bagaimana bisa mengasihi, menyayangi, mengayomi. Makanya penting ini, sehingga dalam hadis juga kan ketika seorang pemuda sudah mampu di situ bukan ekonomi saja. Ya ma'syarus syabab manistata'a minkumul ba'at. Ya, jadi kemampuan itu ya kemampuan dalam membimbing, kemampuan dalam menafkahi. Ya, makanya keilmuan ini seorang suami harus benar-benar. Sehingga di awal kita mengadakan bimbingan perkawinan atau suscatin. Iya, jadi gak sembarangan, karena kan sebagaimana yang diistilahkan di kita, rumah tangga itu laksana bahtera yang akan mengarungi samudra lautan yang sangat dalam. Ada ombak besar, tsunami bahkan yang akan menenggelamkan itu besar. Makanya ilmu itu penting. Karena itu ya para suami harus ngaji. Ya kalau misalkan kitanya sibuk ya gak sering, makanya ini pentingnya komunikasi sih yang pertama. Bagaimana komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Ketika suaminya kurang ilmu kan tinggal kasih waktu istrinya untuk mengaji. Bahkan tadi kan gak apa-apa dibeliin seragam yang banyak, yang penting semangat kalau ada uangnya gitu ya. Tapi kalau gak ada gak usah ngutang juga. Nah, tapi kan infaknya sangat manfaat ya. Kita gak ada waktu ngasih atau kurang ilmu ngasih pemahaman agama kepada istri, tapi kan di luar dia bisa mencari sehingga kewajiban kita terpenuhi. Terus Ustadz, tadi kan sudah berbicara yang 5 itu adalah hak istri kepada suami, ya maksudnya kewajiban suami terhadap istri. Sekarang ada 5 lagi mungkin hak istri terhadap suami, atau kewajiban istri terhadap suami. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Jadi jangan sampai yang dituntut itu istri gitu. Nanti setelah ini mungkin bisa ditutup dengan closing statement ya Ustadz ya. Oke, siap. Ya tadi kan suami udah tuntas, ya istri udah 2 tadi kan. Pertama dia harus taat ketika diperintah. Yang kedua dia harus bersyukur atas pemberian suami hasil jerih payah. Kemudian yang ketiga, nah ini ada perbedaan nih suami dengan istri. Kalau tadi suami gak boleh ninggalin rumah, tapi kalau istri gak boleh ninggalin kamar. Iya. Jadi kalau ngambek di kamar aja. Iya, di kamar aja. Ya karena kan jangan kemana-mana. Apalagi kalau musim hujan, ya kedinginan, tinggal masuk kamar nanti bisa baikan. Gitu. Dan kata guru saya Al-Maghfurullah ya Ustadz Arifin Ilham kan, salah satu kenikmatan yang luar biasa itu kebahagiaan antara suami istri bisa bermusyawarah, bisa perang setelah pertengkaran. Wah, itu katanya kenikmatannya luar biasa. Benar gak? Jadi baiknya memang di situ ya, di dalam kamar itu ya. Jadi, iya, makanya runtuhlah kemarahan emosinya itu dia. Jadi mungkin bisa diukur gitu Ustaz, kesolehan seorang suami ketika dia menjalankan kewajibannya terhadap istri. Itu kali ya. Begitupun mungkin seorang istri saling. kesolehannya itu bisa diukur juga ketika dia mentaati kewajibannya kepada suami atau hak-haknya gitu ya Ustaz ya. Seperti itu ya. Saling. Jadi, seperti itu. Baik Ustaz, mungkin ini mungkin sudah cukup pada sahabat Penais Jawa pembicaraan kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban istri. Mungkin bisa closing statement Ustaz kepada sahabat-sahabat Penais Jawa terkait bahasan kita, materi kita pada siang hari ini. Iya. Jadi kan sebagaimana disampaikan tadi di Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki atau suami dalam hal ini adalah partner buat istrinya. Jadi harus saling untuk menuju kebahagiaan bersama, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Barangkali sedikit tambahan ya berkenaan tentang hak dan kewajiban suami istri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ya nomor awalnya nomor 1 tahun 74. Nah, sekarang kan udah direvisi berkenaan usia ya nomor 16 tahun 2019. Begitupun dalam Impres Presiden ya berbentuk kompilasi hukum Islam
Itu ada juga di pasal 79 ya, 80 sama 83. Kalau undang-undang pernikahan di pasal 31 sama 34. Nah, sebagai penutup ya, kita selaku suami ya, ustadzah juga selaku istri, semuanya dalam hal ini rumah tangga adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya kita harus sama-sama berjuang, saling menyayangi, saling menghormati, begitupun saling menghargai. Iya, Ya, karena supaya ya kebahagiaan kita gak hanya di dunia, dan suami tapi itu mudah-mudahan suami sampai sudah ke surga. ditakdirkan oleh Allah yang terbaik untuk kita, saya. Iya, Begitupun istri sudah ditakdirkan yang terbaik oleh Allah untuk sang suami, gitu Ustaz ya. Iya. Seperti itu. Apapun jenis kekurangannya, karena nggak ada yang sempurna ya Ustaz ya, harus kita. Satu lagi nih, saya pesan kepada setiap suami, para bapak, berkenaan berkenaan dengan tadi ya, walatuqobih. Jangan merendahkan istri, terutama barangkali dalam masalah fisik ya. Iya, istri itu kan ketika dia usia muda luar biasa menggoda. Tapi barangkali kalau udah menua, ya mau bagaimana? Tapi kalaupun sudah tua, kalau memang ada dana materi yang cukup, istrinya kan bisa disuruh ke salon. Iya, itu dia, berarti kembali kepada suaminya juga harus membiayai. Tapi yang terpenting gini, bagaimanapun kondisi istri kita sekarang di dunia, kalau kita bisa membinanya, dia akan menjadi bidadari tercantik di surga nanti. Ratunya. Jadi kalah semua bidadari semuanya di surga. Jadi sabarin aja. Dunia cuman berapa saat, tapi akhirat selama-lamanya. Itu barangkali ya. Sabarin aja. Baik sahabat Penais Zawa, alhamdulillah pembicaraan kita tentang seputar kewajiban dan hak istri terhadap suami, begitupun sebaliknya yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Miftah Zainuddin. Kami berdua adalah penyuluh agama Islam. Iya, saya junior, beliau senior ya. Sama. Tapi Masya Allah, kenapa saya jadi host? Karena beliau lebih pakar dalam hal seperti itu. Kita masih sama-sama belajar. Mungkin kedepannya adalah pesan bagaimana kita untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tentunya berlandaskan Al-Quran ya Ustaz ya. Al-Quran. Jadi tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi sama-sama menuju surganya Allah. Amin, Ustaz, ya? amin ya Allah. Puncaknya adalah keluarga kita mendapat ridho Allah. Amin. Ustaz ya. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.